kepribadiannya. Kalau Kasih sama Karifat dua-duanya ekstrovert. Jadi pas baru kenal lebih welcome. Langsung, ya, Kalau warm banget gitu ya. Kalau Sasa introvert. Jadi semakin pas awal ya malu-malu gitu. Berawal dari adu bakat, malah berujung adu debat antar juri. Kalau udah gini kan netizen jadi ikutan panas. Apalagi di tengah ramainya perbincangan itu muncul lagi rumor tentang kutukan juara 1 sang idola. Katanya sih, juara pertama yang berhasil meraih gelar pemenang malah perlahan menghilang dari sorotan. Dan kalah tenar dari juara kedua yang justru makin bersinar. Apakah selama ini kutukan itu benar-benar ada? Langsung aja kita spill di Spill the Tea. Jangan pada kaget ya. Gue takutnya Jangan pada kaget karena kita mau langsung kasih surprise. Selamat datang keduanya di Spill the Tea. welcome. Selamat datang di Spill the Tea. Iya. Dea dan Rini. Dea dan Rini. Sehat nih. Yang satunya yang sangat akrab sekali di televisi, kita suka nonton sinetronnya. Yang satunya adalah penyanyi dari satu ajang kontes yang sekarang ini lagi ramai sekali juga dibicarakan. Dari dulu ajangnya ramai dibicarakan, ya kan? Benar. Bener. Oke, kita mau kasih surprise langsung aja buat siapa dulu nih? Buat Rini. Rini ini ada hate comments dari your netizen. Rini silakan baca sendiri. Semua akan menua pada waktunya. Ya betul. Ya emang betul. Memang. Saya bukan vampir. Kayak gitu. Gak ada yang bisa bersembunyi dari proses usia. Lah memang. Karena emang iya. Tapi ada kecuali ada yang tidak. Nyata X yang kemarin lagi konser. Iya. Umur segitu tapi masih kenceng banget gak berubah. Mereka tuh lebih tua dari kita loh. Iya loh. Oke, next. Hate comments buat Riana. Silakan dibaca. Kasian banget padahal dulunya cantik pemain sinetron, setelah nikah jadi redup. Nah, gimana tuh responnya? Apa ya, sebenarnya sih kalau misalnya stop syuting itu memang kemarin dari permintaan dari suamiku sih gitu, karena kan kemarin pas aku syuting tuh lumayan lama banget tuh, dari sebelum nikah Kak sampai aku hamil anak ketiga. Iya. Itu 6 tahun aku stripping. Jadi pas hamil anak ketiga itu Udah cukup lah. suamiku bilang kayaknya udah dulu istirahat dulu, urus dulu anaknya. Ya bagus lah suaminya kayak begini Iya. daripada suaminya udah kerja. Iya kan? Lagi pula kan sebenarnya fair juga ya. Kan anak Iya ketiga dong. baru Betul, diminta di istirahat karena sinetronnya juga pas bungkus. Pas aku Dan hamil. jadi sebenarnya nggak tepat, maaf. Iya. Sebenarnya nggak tepat dong kalau mereka bilang kamu berhenti gara-gara menikah. Kan sebetulnya Enggak. anak Masih pertama, anak syuting. kedua masih boleh Masih syuting. syuting. Gitu. Oh, sampai anak ketiga. Betul. Rini, di antara ipar kamu nih, siapa orang pertama yang bikin kamu ngerasa welcome banget pas awal kamu ketemu? Ada Sisi Priscilla, Vanessa Persilia, sama Rifat Helmi. Sebenarnya semuanya welcome banget, tapi melihat dari kepribadiannya, kalau Kasih sama Karifat dua-duanya ekstrovert. Jadi pas baru kenal lebih Langsung, welcome. ya, warm banget gitu kalau ya. Sasa introvert. Jadi semakin pas awal ya malu-malu gitu, tapi makin kita udah tahun ya 10 tahun ya udah bener-bener Plong aja gitu. aja kayak introvertnya udah nggak ada gitu Iya. ke orang-orang terdekat. Kemudian dari mereka ini yang paling dekat sama kamu siapa? Deket semua sih semuanya kita. deket ya? Apalagi aku, Sasa sama Kak Sisi tuh kita sering jalan bertiga. Bahkan Jevin nggak ikut gitu. Kayak kemarin kita habis spa deh yuk kita yuk. Ya udah gitu. Jadi kita spa bareng atau kita nonton bareng gitu. Jadi aku senang banget aku bisa deket dengan keluarga suami aku kayak aku deket sama keluarga aku gitu. Iya, Jadi, itu penting ya. Iya, jadi ibaratnya kalau misalnya kayak teman-teman nongkrong gitu ngumpul kayak cerita soal iparnya lah atau mertuanya kayak aduh sorry nggak relate gitu. Karena mertua aku juga take me as a Daughter. her own daughter juga Seperti gitu. anak Iya, lu beruntung loh, nggak semua loh Iya. yang harmonis. Makanya alhamdulillah banget. Tapi kalau ketika kalian lagi quality time itu curhat-curhat lebih kemana tuh curhatnya? Apakah dibatasi ya udah urusan gue sama suami gue ada private-nya nggak mau gue curhatin sama mereka atau ya saking deketnya semuanya juga bisa Semuanya. diobrolin? Oh iya. Semuanya kalian bisa. Jadi contohnya misalnya lo lagi sebel sama suami lo, Ya bilang. ngadunya ke mereka. Iya. Tapi itu bener. Iya, jadi kan aku punya grup
chat yang bertiga Oke. doang. Yang kita ada keluarga doang, yang keluarga inti semuanya. Ada yang cuma aku, Sasa, Kasisi doang gitu. Oke. Jadi kalau misalnya Jevin lagi nyebelin gitu, aku chatnya di grup, sebel banget sama Jevin, dia gini. Ya udah gitu, Oh, kayak so asik tuh. sesantai itu aja. itu. Sebelum ke Adea, pengen tahu kalau Aisyah tuh lagi deket sama siapa sih? Kan itu juga banyak dikepoin tuh ya. Nggak tahu. Single ya? Nggak Kamu tahu. sih nggak tahu. Itu dia sambil minum artinya gue tahu banget. Tapi Tahu, sorry, gua tahu, nggak bisa tapi ngetahui. sorry aku nggak mau ngeluarin apa-apa. I Gini. cannot spill the tea, I'm so sorry. Oke, kita hargai keputusan Rini untuk menjaga rahasia keluarganya. Supaya kamu terbebas dari dosa tersebut. Dikasih lihat aja chat keluarganya. Karena kita penasaran. Nah, Oke. pertanyaan aku untuk kamu, Dea. Kalau kamu cerita, kalau dia kan punya grup ipar-ipar tuh tempat cerita. Kalau kamu biasanya kalau lagi sebel, lagi pengen cerita, ke siapa? Kalau suami ya, ngomongin suami, jarang sih aku kalau misalnya kayak Oh gitu. ya udah kan kalau suami tuh udah ketelan sendiri aja sih. Maksudnya banget. Oke Riana, ini ada nih ya di antara couple ini nih, coba tolong di rate sama kamu ya. Dari yang paling nempel terus nih ya, alias bucin maksimal sampai yang paling cuek ke satu sama yang lainnya. Coba dan di spill alasannya. Pertama kita punya Aldi Sabri dan juga Irish Bella. Ada Reski Aditya dan juga Citra Kirana sama Dimas Seto dan Dini Aminarti. Kayaknya sih yang paling banget nempel bucin terus sih Ciki sama Reski Iya ya, ya. kelihatan juga di Banget. sosial medianya ya. Ya, mereka tuh benar-benar nempel berdua kemanapun, seru banget liatnya. Terus yang kedua, pengantin baru kayaknya ya, Aldi Bel Sabri. sama Haldi. Ketiga tadinya sama Kak Dimas ya. Oh gitu. Kenapa yang ketiga nih? Mungkin karena udah lama kan nikahnya, mungkin ya. Jadi mereka tetap kemana-mana berdua juga, maksudnya tetap. Oke Rini, ini ada artikel ya buat kamu. Sah, Anji Manji diam-diam resmi menikah lagi. Ini kita bahas nih minggu lalu di rame soalnya kan berita pernikahannya Anji. Have you heard? Dengar nggak beritanya? Enggak ya? Untung main ke Spill The Tea jadi denger ya, say. Lalu ada komentar netizen yang bilang bisa-bisanya ada yang mau dengan latar belakangan. Aduh pedes komentarnya. I don't really care sih actually ya, maksudnya Nggak peduli lah nggak ya. peduli udah lah ya, kayak we have we have our own path already, past is just a past. Terus sama aja kayak netizen mau ngomong apa juga aku nggak peduli. Gitu sih. Tapi hubungan sama Mas Anjinya sampai sekarang baik-baik aja atau memang udah Enggak, there's no lost contact. Iya. Tapi Jevin sendiri suka ini nggak sih ngerasa, lu jangan bahas-bahas deh. Gue Enggak paling sih. sebel banget. Enggak. Karena Jevin sama aku itu kan intentionally untuk kayak pacaran tuh sebenarnya enggak pas awal. Karena kan kita kan ikut di salah satu kompetisi juga. Jadi waktu itu ada di ajang kompetisi produser, Jevin salah satunya gitu. Salah satu kontestan, dan di TV itu dia pengen setiap produsernya harus di pairing sama penyanyi. Nah, stasiun TV-nya kontak aku buat ikutan di acara itu. Dan di saat itu aku nggak tahu produser mana nih yang bakal di-pair sama aku. Sampai akhirnya syuting hari pertama, ternyata aku di-pairing sama Jevin. Ya kita tuh kenal aja, terus sebagai partner kerja di kompetisi itu. Sampai akhirnya kita saling mengenal satu sama lain. Kita awalnya partner, terus jadi deket banget as in best friend gitu. Kayak cerita seru-seruan banget. Dia tahu pas aku tahu pasnya dia. Dan ya kita seru-seruan aja sampai akhirnya kita pacaran dan menikah. Jadi kayak I can't say that I am so grateful that I am married my best friend gitu. Sangat gitu. bersyukur menikahi sahabat sendiri ternyata. Benar gitu. Jadi kayak kalau kita ngomongin past malah kita gak ada cemburu. Jadi kayak bahan lucu-lucuan aja. Dia Rini sama Jevin ini pasangan sukses dari hasil skenario televisi ya, perjodohan televisi ya. Sebenarnya gak skenario karena kita bener-bener Peserta kompetisi waktu gitu. itu. Oke Riana, di antara mereka berdua nih ya, siapa yang kira-kira akan melepas masa jandanya duluan? Natasha Rizky kah?
atau Paula Verhoeven? Sayang ya. Iya ya. Main-main teropong masa depan lah ya. Kayaknya Tasya Rizky ya. Kayaknya ya. Gue juga. Kita punya berita. Ada artikel nih ya, diisukan punya hubungan dengan Arya Saloka. Paula Verhoeven pengen ngelus dada. Itu gimana, emang benar? Kalau dia lagi deket sama Ari. Sama Arya Saloka? Gak tahu ya, aku belum denger, malah aku baru denger di sini tuh. Abis ini ditelepon ya, apa mau kita temenin pas kamu nelfon? Tapi kamu kenal sama Arya Saloka? Arya Saloka sih aku gak kenal, cuma waktu itu kita sinetronnya kayaknya bareng aja di stasiun yang sama tapi beda judul. Tapi nggak pernah main bareng, Main bareng. sinetron bareng nggak pernah. Enggak. Tapi kalau terawangan gue ya kayaknya kalaupun nanti Paula Verhoeven menikah gitu ya, kayaknya dia udah nggak akan menikah dengan sesama selebriti deh. Menurut aku gue ya, juga. Menurut aku. Pasti kalau sampai dia ketemu orang ya. Iya. Kayaknya dia mungkin akan bisa terpikat dengan laki-laki yang datang dari bidang yang berbeda gitu. Pengusaha, gitu kan. Gitu atau arsit atau apapun itu selain Pejabat. iya gitu entertainment atau podcaster atau aktor gitu kayaknya beda deh. Bener gak sih Paula? Rin, di antara alumni Idol ini siapa yang paling kamu tahu beritanya di luar sana? Karena kemarin abis reunian, jadi ya ngobrolnya sama Kusal dan Malini karena Dirli saat itu nggak ada. Oh, abis reunian Abis kalian anak-anak ajangnya reunian sama. di acaranya. Oh, Jadi kita kan ada ya reunian sama nyanyi backstage bareng gitu. gitu. Tapi ini juga ya sempet rame banget lah ya, kembali lagi ke netizen yang bilang Mahalini tuh sekarang punya pribadi tuh sombong banget gitu. Nah kamu tuh melihat Mahalini sendiri karena kamu deket, dia tuh gimana tuh karakter pribadinya kayak apa sih? Aku baru pertama kali ketemu Malini kemarin yang pas reunian itu. Sepertinya tuh netizen tuh kebanyakan ngelihat dari luarnya aja Iya, gitu. Mereka nggak, maksudnya mereka berekspektasi bahwa public figure, penyanyi atau ya selebriti harus terlihat on terus in front of the camera or in front of people gitu. Jadi kalau aku ngelihat dari first impression kemarin yang ketemu Mahalini, menurut aku anaknya sangat humble dan karena dia juga punya anak, jadi kita sempat ngobrol soal anak juga gitu. Jadi aku sih nggak ada ngelihat energi sombongnya ya gitu sih. Iya mungkin karena ini kan juga sesama artis ya Nek gitu. Nah, mungkin yang komentar kan kita nih gitu ya yang papasan sama Mahalini terus nggak ditegur sama Mahalini, lu bilang Mahalini sombong, kata Mahalini ya gua nggak negor lu, orang belum kenal gitu kan bisa jadi ya. Riana, kamu kan pernah nih main sinetron bareng sama mereka. Nah, di antara mereka coba pilih ya, dari yang paling bikin kamu nyaman acting bareng sama dia sampai yang udah paling biasa aja. Ada Fatih Christian, Rian Delon, sama Ridwan Ghani. Dulu sih paling sering syuting sama Ridwan Ghani ya, karena kan seumuran. Jadi sering banget syutingnya, piknya tuh keluar kota, berapa judul, seminggu 2 minggu. Jadi paling dekat sih sama Ridwan Ghani. Di situ Kak Delon juga aku sering banget FTV-an di luar kota dan ternyata dia malah sahabatnya suamiku. Terus kalau sama Fandi beberapa kali aja sih syuting barengnya. begitu sering ya? Nggak begitu sering. Pop quiz, selama waktu kamu aktif di sinetron, lebih nyaman membangun chemistry sama lawan main yang kamu sudah kenal atau ya. mulai dengan yang baru? Sebenarnya aku kan anaknya introvert banget ya Kak. Jadi pasti kalau sama yang udah syuting, kenal ya? iya. Jadi dan aku tuh kalau syuting ya udah syuting aja. Jadi aku tuh jarang ngobrol gitu loh Kak. Jadi ya udah pas take, abis take aku biasanya tidur atau Ini baca. biasanya nih yang model-model pemain kayak dia nih ya, justru yang membuat grogi lawannya. Tapi kalau misalnya mau syuting sih ya kita reading dulu atau apa. Aku oke, cuma kalau misalnya kayak intens dekat banget ngobrol gitu tuh aku suka. Karena introvert. Iya, bukan nggak mau Kak, tapi aku apa ya nggak pede yang kayak aku takut ditolak ngobrol atau apa gitu. Jadi aku ya udah mistake, ya udah aku sendiri aja, aku tidur atau aku. Tapi introvert gitu deh. Sih, biasanya. Lu kan juga gitu deh zaman gue itu. Introvert banget sampai dia bawel ya setengah malam. Gue introvert sampai akhirnya nggak punya duit tadi jadi